siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video kali ini. Selamat datang pada training Be Better by Working Together dari kami kelompok 12 untuk teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman semua? Kami harap kita semua berada dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita memulai training pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Kristabel sebagai trainer 1. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ridho Muhammad sebagai trainer 2 dan ada rekan saya juga. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Yolanda sebagai trainer 3. Jadi pada hari ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian dari teamwork, jenis teamwork, cara membangun tim yang efektif, dan cara membangun teamwork yang baik. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum dimulai, yaitu yang pertama, siapkan catatan untuk mencatat materi yang penting dalam video. Kedua, siapkan air minum agar tetap fokus saat menyimak video ini. Yang ketiga, pastikan teman-teman memiliki sinyal yang baik saat mengakses video training. Yang keempat, carilah posisi yang nyaman untuk menyimak video. Dan yang terakhir, jangan lewatkan setiap bagian dari video training ini agar tidak ketinggalan informasi di dalamnya. Nah teman-teman, supaya kita lebih semangat dalam melakukan training kali ini, kita jargon terlebih dahulu yuk. Kalau saya bilang will be better, teman-teman dapat menjawabnya dengan if we be together. Sekali lagi, kalau saya bilang will be better, teman-teman dapat menjawabnya dengan if we be together. Oke, sekarang langsung kita coba ya. Will be better if we be together. Oke, sepertinya teman-teman semua sudah semangat nih untuk masuk ke materi. Tapi sebelumnya, yuk kita simak dulu video satu ini. Selamat menyaksikan.
Nah semuanya, jadi dari video tadi kita bisa melihat dengan ada teamwork yang baik, tujuan awal yang ingin kita capai bisa kita capai dengan baik. Jadi, apa itu teamwork? Teman-teman dapat menuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya, dengan format nama _ jawaban. Setelah teman-teman selesai menuliskan jawaban teman-teman, mari kita bahas pengertian dari teamwork. Jadi, teamwork merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi, yang dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian organisasi. Teamwork juga merupakan cara yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan perusahaan. Dengan adanya teamwork yang baik, setiap karyawan dapat memiliki kesempatan untuk bisa berbagi dengan orang lain mengenai bagaimana melakukan tugas tertentu sesuai dengan keahliannya. Nah, biasanya teamwork beranggotakan orang-orang yang memiliki perbedaan keahlian sehingga menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, kerja tim juga merupakan proses kerja dalam tim dengan adanya kepemimpinan yang partisipatif, tanggung jawab yang terbagi, penyamaan tujuan, komunikasi yang intensif, fokus pada masa depan, fokus pada tugas, bakat kreatif, dan tanggapan yang cepat untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Darf, teamwork terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, tim formal yang merupakan sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Yang kedua, tim vertikal yang merupakan sebuah tim formal yang terdiri dari seseorang atasan dan beberapa bawahan dalam rantai komando organisasi formal. Yang ketiga, tim horizontal yang merupakan sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa pekerja dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Nah, tidak sampai di situ saja teman-teman, masih ada nih beberapa jenis teamwork lainnya, yaitu tim dengan tugas khusus, di mana tim tersebut dibentuk di luar dari organisasi formal untuk menangani sebuah proyek yang memerlukan kreativitas atau kepentingan khusus. Kemudian ada tim mandiri, yakni sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap. Serta pelaksanaannya juga diawasi oleh salah seorang anggota yang terpilih. Lalu yang terakhir ada tim pemecah masalah, yakni sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 12 pekerja yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka akan bertemu lalu mendiskusikan bagaimana cara untuk memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Berikut tadi adalah ke-6 jenis dari teamwork. Nah, apakah teman-teman masih dapat menyimak materinya dengan baik? Tetap semangat ya teman-teman untuk menyimak materi-materi selanjutnya. Memiliki teamwork yang baik dapat mengarahkan sebuah tim agar menjadi tim yang efektif. West mencirikan 4 kekuatan dalam membangun tim yang efektif. Di antaranya, yang pertama, tim hendaknya mempunyai tugas-tugas yang menarik secara intrinsik agar berhasil. Lalu yang kedua, individu seharusnya merasa bahwa dirinya penting bagi nasib kelompok. Yang ketiga, kontribusi individual sangat penting, unik, dan juga teruji. Dan yang keempat, adanya tujuan tim yang jelas dengan umpan balik kinerja yang tepat. Oke teman-teman, sekarang mari kita review materi yang sudah dipelajari sejauh ini untuk lebih memperdalam lagi pemahaman teman-teman ya. Teamwork adalah suatu kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi guna meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian organisasi. Melalui teamwork juga, produktivitas setiap anggota dalam tim dapat meningkat dengan baik. Kemudian, terdapat 6 jenis dari teamwork. Yang pertama ada tim formal, kedua tim vertikal, ketiga tim horizontal, keempat tim dengan tugas khusus,
yang kelima tim mandiri, dan yang keenam tim pemecah masalah. Selain itu, terdapat 4 kekuatan dalam membangun tim yang efektif. Yang pertama, kelompok hendaknya mempunyai tugas-tugas yang menarik secara intrinsik agar berhasil. Lalu yang kedua, individu seharusnya merasa dirinya penting bagi nasib kelompok. Ketiga, kontribusi individual seharusnya sangat diperlukan, unik, dan teruji. Lalu yang keempat, adanya tujuan tim yang jelas dengan umpan balik kinerja yang tetap. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, kita istirahat terlebih dahulu ya. Teman-teman dipersilahkan untuk minum, ke toilet, atau melakukan peregangan selama sesi istirahat. Kami akan segera kembali. Hi, Asata Mackenzie here, and I'm here in the Chatelaine offices, and we're going to do some desk stretches. One of the best things to do to increase circulation is to just take a big reach up, inhaling, and then exhaling. A nice overhead stretch. Lean to one side. With your feet flat, you're sitting tall, and then go ahead and do that on the other side. Just sit upright on your chair so that you can actually feel feet flat. Pick up your shoulders, roll them up, back, and down, improving posture here. We're just taking our ear to opposite shoulder, still sitting tall. And then another breath, and ear goes to the other side. I'll just go sideways for this one. It's for you to drop your chin towards your throat, really round your spine, and then interlace fingers, push palms forward. So we sit again with our feet flat, just about hip distance, and we take forearms to thighs. Good. Hang out here a moment, and then slowly take hands down. You're trying to rest your ribs just around the thighs, and then drop chin to throat. Take your right arm out to the side. Good. And just sort of follow your thumb as your arm comes across, and rest your hand outside your leg. Hand and leg tension as you lift your chest and try to look over your shoulder. You're going to extend your front leg so your toes are up. Good. Bend your both knees actually and send your bum back as if you want to sit to that chair behind you. Bend your knees a bit. Shift your weight into one leg and then just lift your opposite leg up. You're holding onto your ankle. Good. Reaching one arm up to the sky. Bend knees. Inhale, lift. Exhale, sideways. See ya.
teman-teman, gimana nih istirahatnya? Sudah cukup dong ya untuk mengembalikan semangat dan konsentrasi teman-teman semua. Kita masuk ke materi selanjutnya yuk. Pertama-tama perlu teman-teman ketahui bahwa tim yang efektif terdiri dari orang-orang yang ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya loh. Maka dari itu, kami akan memberikan 5 cara untuk membangun tim yang efektif. Cara pertama yaitu share values. Cara ini bertujuan agar suatu tim dapat dijadikan tempat untuk berbagi, sehingga akan timbul rasa percaya satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meyakinkan satu sama lain, misalnya dengan memberikan kata-kata semangat seperti "we can do it", serta menyadari setiap yang kita lakukan bernilai bagi diri maupun tim. Cara kedua adalah tim kompetensi. Cara kedua ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas anggota tim, sehingga dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Cara ketiga adalah sinergi. Sinergi dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama win-win, yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Konsepnya yaitu berorientasi pada hasil positif, di mana adanya perspektif yang beragam dari anggota tim dapat mengganti atau melengkapi paradigma. Selain itu, saling bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir, setiap bagian berfungsi secara optimal serta mengingat bahwa yang diinginkan adalah menjadi super team. Yang keempat yaitu conflict management and communication. Perlu teman-teman ketahui bahwa konflik yang tidak terselesaikan dapat menghancurkan tim. Maka dari itu, setiap tim harus menemukan cara mengatasi dan berkomunikasi yang cocok, sehingga dapat dengan efektif mengatasi masalah yang terjadi. Tim yang efektif tersebut akan belajar untuk memberikan feedback yang konstruktif, asertif, dan tanpa adanya keinginan untuk balas menyerang, sehingga perubahan positif dapat terjadi. Terdapat 3 syarat dalam komunikasi yang efektif, yang dapat kita kenal sebagai CART, yaitu clear, action, and respect. Yang kelima yaitu leadership. Di sebuah tim dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat menunjukkan arah keteladanan atau integritas, menggerakkan kemampuan orang-orang, dan membangkitkan kemampuan. Tugas pemimpin dalam tim adalah membangun tim yang care, cooperate, and committed. Nah, itu dia beberapa cara untuk membangun tim yang efektif. Lalu, untuk membangun teamwork yang baik dalam organisasi, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan? Yuk kita bahas bersama-sama. Langkah yang pertama adalah membangun trust. Unsur utama dalam pembentukan sebuah tim adalah adanya rasa saling percaya antar anggota tim. Rasa saling percaya inilah yang dapat menumbuhkan komitmen untuk bekerja. Rasa saling percaya juga akan memberikan kenyamanan bagi anggota untuk saling bertukar pikiran dan berbagi ketika terdapat permasalahan, baik pribadi maupun tim. Keterbukaan inilah yang kemudian dapat memudahkan seorang pemimpin atau anggota tim untuk mengidentifikasi masalah-masalah ketika terjadinya krisis yang harus dihadapi oleh organisasi. Langkah yang kedua adalah membangun partnership. Setelah terbentuknya trust atau rasa saling percaya, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membangun atau menjaga keutuhan tim. Setiap anggota tim harus saling menyadari dan meyakinkan diri bahwa mereka semua adalah partner, bukan musuh ataupun orang lain. Karena apabila mereka menganggap bahwa anggota dalam tim adalah partner, maka mereka akan merasa nyaman sehingga dapat melakukan kerjasama dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.
Langkah yang ketiga adalah memberi sharing. Setiap anggota dalam suatu tim harus sering melakukan sharing mengenai berbagai pengalaman ataupun pandangan mereka untuk kemajuan tim di masa yang akan datang, dan saling memberikan dorongan agar dapat mencapai tujuan bersama secara cepat. Sharing perlu dilakukan agar dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada anggota tim, karena setiap anggota pastinya memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda. Sehingga dengan dilakukannya kegiatan tersebut, anggota tim dapat mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Langkah yang keempat adalah networking. Setiap anggota dalam sebuah tim dituntut untuk dapat membangun jaringan yang baik dengan anggota tim maupun dengan pihak luar yang berhubungan dengan tim, baik secara langsung ataupun tidak. Jaringan yang baik tersebut sangatlah diperlukan karena tujuan sebuah tim tidak dapat dilepaskan dengan koneksi antar tim. Sehingga kemampuan setiap anggota tim untuk membuat jaringan sangat diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Langkah yang kelima adalah kolaborasi. Setelah networking antara anggota tim terbangun, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan jaringan yang telah dibentuk. Hal ini dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan baik oleh tim. Langkah terakhir yaitu langkah keenam, yaitu support. Setiap anggota tim juga dituntut untuk saling memberikan dukungan, bukan saling menjatuhkan. Support harus juga diberikan kepada individu maupun tim yang lain yang sudah berada di dalam jaringan. Dengan demikian, tim kita juga akan mendapatkan support dari individu maupun tim lain dalam lingkungan kita. Jadi dari materi tadi kita dapat lihat terdapat 5 cara yang dapat dilakukan dalam membangun tim yang efektif. Yang pertama, share values yang dilakukan dengan meyakinkan satu sama lain dan menyadari apa yang dilakukan bernilai bagi diri sendiri serta tim. Yang kedua, tim kompetensi yang dilakukan dengan memberikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas anggota tim. Yang ketiga, sinergi yang dilakukan dengan cara melakukan kerjasama yang win-win. Yang keempat, conflict management and communication yang dilakukan dengan cara mengatasi konflik yang ada dalam tim. Yang kelima, leadership yang dilakukan dengan cara menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin dalam tim. Dan untuk membangun teamwork yang baik, hal yang harus dilakukan adalah membangun trust, yaitu saling percaya antar anggota tim, membangun partnership, yaitu membangun atau menjaga kesatuan tim, memberikan sharing mengenai berbagai pengalaman ataupun pandangan untuk kemajuan tim di masa depan, networking, yaitu dengan membangun jaringan yang baik dengan anggota tim lainnya maupun dengan pihak di luar anggota tim yang saling berhubungan, kolaborasi yang dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan jaringan yang telah dibentuk, dan yang terakhir support yang dilakukan dengan saling memberikan dukungan satu sama lain. Wah, ternyata tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung training dalam video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman dapat langsung menuliskan pertanyaannya melalui tautan yang terdapat di kolom deskripsi, atau teman-teman juga dapat memindai QR Code berikut ini. Semoga dengan adanya training ini dapat membantu teman-teman untuk meningkatkan kualitas tim yang teman-teman miliki. Be better by working together. Kami bertiga pamit undur diri. Sampai berjumpa di training hari kedua.